selanjutnya itu kita bicara tentang target gitu. Berapa target pemerintah sendiri terkait penjualan EV setelahnya akan disubsidi gitu. Kemudian jika nantinya target tersebut tidak tercapai, apakah pemberian subsidi ini akan tetap dilanjutkan atau bagaimana, Ibu? Nah, pembelian subsidi ini sebenarnya hanya untuk trigger atau membuat orang-orang tertarik gitu ya untuk berpindah. Jadi nggak akan disubsidi sampai seterusnya gitu ya. Subsidi ini hanya sampai mungkin tahun depan. Kalau dari peraturannya sampai tahun depan 2024. Ini cukup ambisius ya penjualan kendaraan listrik itu pada penjualan kendaraan listrik ya pada tahun 2030 itu diharapkan mencapai 2 juta 3 juta unit untuk mobil, dan untuk motor itu diharapkan mencapai 12,5 juta unit. Tapi kalau memang berhasil ya, kita juga sekarang kan kalau kita bicara kendaraan listrik itu kita nggak bisa bicara cuman penjualan mobil atau penjualan motornya, tapi kita juga harus ekosistemnya gimana dibentuknya, infrastrukturnya apa yang bisa mendukung gitu. Jadi ya seluruh ekosistem ini yang harus dibangun, dan ini PR besar gitu ya. Jadi pemberian subsidi ini tuh sebenarnya hanya untuk trigger untuk menarik Mm-mm. orang-orang untuk berpindah dari kendaraan biasa menjadi kendaraan listrik seperti itu, Pak. Mm-mm. Nah, terus bagaimana alokasi pemberian subsidi dan siapakah target utama yang menjadi target pemberian subsidi ini gitu? Sebenarnya kalau kita bicara subsidi orang yang memang membutuhkan ya, apa namanya, individu-individu yang memang masih butuh bantuan dari pemerintah. Untuk motor baru itu sudah mulai ada juga skema trade-in. Jadi motor lama ditukar dengan motor baru. Nah, melihat kondisi Indonesia saat ini yang memerlukan banyak sekali yang memerlukan berbagai macam subsidi ke bidang lain, seperti yang tadi Ibu sebutkan mungkin kebutuhan pokok, pendidikan, atau kesehatan, seperti itu. Dengan dana dari APBN 2023 gitu. Dari mana sumber dana pemerintah untuk subsidi kendaraan listrik tersebut? Karena dari pernyataan DPR itu mengklaim bahwa subsidi EV itu tidak termasuk di APBN 2023. Itu diambil dari sisa lebih anggaran tahun lalu dari kementerian terkait. Kita bilangnya istilahnya itu SILPA, sisa lebih perhitungan anggaran. Itu dari tahun lalu dari 2 kementerian ya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM. Untuk Kementerian Perindustrian ini untuk pembelian motor baru itu sisa lebih dari mereka. Kemudian untuk yang dari ESDM itu menanggung subsidi untuk konversi kendaraan listrik tadi. Nah, untuk persebarannya sendiri, itu bagaimana sih persebaran kendaraan listrik di berbagai daerah di Indonesia sendiri dari segi ketersediaan charging stationnya, serta pemberian subsidi di seluruh wilayah Indonesia sendiri? Ya, memang seperti tadi saya jelaskan, PLN itu sedang gencar sekarang memasang charging station di seluruh Indonesia. Nah, yang memang banyak dijadikan sasaran adalah di Jawa, dan Madura dan Bali ya, grid Jamali. Karena apa? Karena memang ada oversupply listrik di grid Jamali ini. Nah, untuk persebarannya otomatis yang paling banyak memang masih di Jakarta dan Bali. Kenapa? Jakarta dan Bali itu merupakan pilot untuk kendaraan listrik ini. Nah, Jakarta itu sudah ada bus listrik, sudah ada mobil dan motor listrik otomatis ya, karena memang persebarannya tinggi di Jakarta. Kemudian Bali itu juga sudah ada motor listrik, mobil listrik, dan sekarang mereka juga mau mengembangkan bus listrik. Untuk ke pertanyaan selanjutnya, kan dari berita yang kami baca terkait dengan wacana angkot listrik di Kota Malang. Nah, apakah kendaraan seperti ojol, transportasi umum, dan sejenisnya itu akan masuk ke kategori yang akan disubsidi? Ya, tadi mungkin seperti saya jelaskan ya, ada subsidi untuk bus listrik itu untuk kendaraan umum ya. Kemudian untuk ojol atau kendaraan ride hailing itu mereka inisiatif sendiri, malah mereka nggak yang minta subsidi atau minta bantuan dari pemerintah. Mereka sudah mulai beralih ke kendaraan listrik, dan mereka itu udah mulai kayak membangun ekosistem sendiri. Tadi mungkin seperti saya jelaskan ya, ada
ada subsidi untuk bus listrik itu untuk kendaraan umum ya. Kemudian untuk ojol atau kendaraan ride hailing itu mereka inisiatif sendiri, malah mereka nggak yang minta subsidi atau minta bantuan dari pemerintah. Mereka sudah mulai beralih ke kendaraan listrik dan mereka itu udah mulai kayak membangun ekosistem sendiri. Jadi kayak misalnya ini saya sebut merek ya, misalnya Gojek kerjasama sama TBS Energi itu membangun joint venture namanya Elektrum. Nah, Elektrum ini untuk mengembangkan motor listrik. Dan mereka nggak cuma motor listrik, tapi juga baterai substation ya, bekerja sama sama Pertamina. Pertamina bikin baterai substation di kerja sama Gojek ini, sehingga memudahkan si mitra itu driver Gojek untuk menggunakan motor listrik. Oke, jadi kan tadi ojol itu berinisiatif untuk melakukan versi sendiri seperti itu ya. Nah, kan kalau Sebenarnya kalau ojol bukan konversi sendiri sih, mereka membeli motor listriknya sendiri. Jadi armada listrik mereka beli. Nah, kemudian si drivernya itu bisa sewa seperti itu. untuk kalau angkot listrik sendiri itu nantinya akan seperti apa? Apakah dia akan juga diberikan subsidi atau seperti apa? Kan rumornya kalau misal di Kota Malang itu akan ada angkot listrik seperti itu. Mungkin ini satu inisiatif yang harus dibicarakan dulu dengan Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Kemudian nanti akan dibuat kayak guidelines-nya untuk konversi angkot itu seperti apa. Kemudian ada standarnya gitu ya, yang dibolehkan seperti apa konversinya. Kemudian nanti ada ujinya, uji teknis ya ini juga uji teknis dan keamanan keselamatan penggunaan angkot listrik ini. Kalau memang sudah keluar nanti surat izinnya, kemudian kayak semacam petunjuk teknis dan petunjuk teknisnya nanti untuk melakukan konversi, dan juga bengkel-bengkelnya sudah terakreditasi, ini bisa saja mendapatkan subsidi. Tapi tadi ini prosesnya sudah harus ada tadi uji teknisnya dulu gitu untuk menjamin keselamatan pengguna dan penumpangnya. Apakah ada saran atau himbauan atau apa ya, rekomendasi dari Ibu untuk terkait persebaran atau konversi atau subsidi dari kendaraan listrik ini sendiri gitu? Ya, mungkin kalau dari saya lebih ke ini ya, mungkin di teman-teman FMIPA atau teman-teman bisa bekerja sama teman-teman dari fakultas lain juga, fakultas teknis mungkin ya, untuk mulai mengembangkan juga penelitian mengenai kendaraan listrik ini gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan, yang kurang itu adalah dari sisi penelitiannya juga gitu. Karena penelitian dan pengembangan untuk kendaraan listrik di Indonesia itu penting. Nggak cuma kendaraannya aja ya, tapi juga untuk baterainya. Teman-teman FMIPA ini terutama sebenarnya perannya juga penting ya. Apalagi kayak baterai itu kan unsur-unsur kimianya tuh banyak ya. Nah ini mungkin bisa mulai diteliti yang paling efisien seperti apa kandungannya untuk baterai kendaraan listrik dan sebagainya. Nah penelitian ini bisa membantu industri untuk mengembangkan baterai yang lebih misalnya ramah lingkungan atau lebih efisien, nah seperti itu. Nah juga misalnya untuk recycling ini juga mungkin dari teman-teman dari MIPA bekerja sama-sama. Baik, dari apa yang telah kita perbincangkan di awal, mungkin dapat saya simpulkan gitu ya Ibu ya, bahwa IFI sendiri itu merupakan kondisi di mana pemerintahan merencanakan untuk perubahan dan merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan dari BBM menjadi kendaraan listrik. Kendaraan ini itu juga dibuat dengan sistem adanya subsidi, di mana kendaraan subsidi yang diberikan sebesar 7 juta. Tujuan pemerintah itu untuk melakukan subsidi sendiri dengan adanya pelonjakan subsidi BBM dan juga oversupply listrik PLN. Nah, target dari electric vehicle sendiri ini adalah pada tahun 2030 dengan persebaran 3 juta unit untuk mobil dan juga 12,5 juta unit untuk motor seperti itu. Kemudian sumber subsidi ini adalah dari Silpa ya tadinya, dari Kementerian Perindustrian dan juga ESDM. Kemudian IFI sendiri merupakan serta terkait dengan keberadaan umum saat ini, selain dari proyek pemerintahan untuk menjadikan kendaraan listrik, banyak pihak swasta juga mengubah kendaraan menjadi